menyempatkan diri untuk kenalan. Jadi sebenarnya konsep dari acara ini lebih ke mengeksplor beliau yang udah berpengalaman Duh, gitu beliau. kan. Jadi langsung aja sebenarnya. Jadi untuk Mbak Ditya gitu kan. Bisa nih kayak sebenarnya kan kita udah banyak ngobrol ya. Kita Iya, banyak iya, ngobrol, iya. terus kerja remote Perjuangan. dari luar negeri juga kan. Cuma gue mau coba untuk membuat Mbak Ditya tuh cerita tadi latar belakangnya kayak gimana gitu kan. Pernah switch karir juga kan. Terus karir banget. Terus kira-kira kayak mempelajari pendidikan apa dulu gitu kan, bisa sampai kerja di luar gitu kan. Ya kan nggak tahu ya, kan tahu aja gitu. Boleh. Oke. Jadi mungkin tadi gue udah spill tipis-tipis juga ya ke Mas Ical. Terus tadi siapa nama lo? Gue Pak Nandin ya. Kan ternyata kita alma mater ya. Gue memang lulusan Smakbo. Smakbo itu lumayan SMA, bukan lumayan. Gue dengan proudnya bangga ini SMA prestisius di Bogor. Tapi fokusnya memang analis kimia gitu. Kita memang jadi saintis gitu kan, kerja di lab segala macam. Gitu. Oke. Nah itu gue lulus Smakbo itu tahun sensor ya. Tahun gue lulus Smakbo. Oh perlu gue spill, gak usah ya. Gue lulus Smakbo itu ya udahlah udah tahun 2004 gue lulus. Terus di saat itu ini makanya gue bilang kalian beruntung sih. Sekarang itu lo bisa FOU, ada terserah, ada bootcamp, ada Senin, ada apa aja gitu. Zaman dulu nggak ada main kayak gituan. Gue beneran otodidak belajar digital marketing sampai sekarang full stack digital marketing gitu kan. Dan kerjaan gue juga yang bukan sekarang udah bukan full stack digital marketing ya. Kalau gak ada, lu butuh ATM, lu butuh BTL, OH, lu butuh apapun ya gue udah cukup lama juga sih kayak gitu. Oke. Gitu. Emang udah mentereng juga sih kayak pengalaman lo juga ya. Sebenarnya sih lebih kayak gue passion di bidang itu sih, passion di bidang marketing. Jadi once dulu gue lulus Smakbo, gue sempat kerja setahun 2 tahun di bidang gue di QC. Waktu itu di pabrik, tadi gue sempat cerita juga. Gimana? By the way, pabriknya? Pabrik Hebel, pabrik bata. Dan itu di area Karawang, as you know, mungkin kalian kalau sekarang nggak familiar dengan kota-kota industri, area-area Jakarta, Jabodetabek itu kan Karawang, Cikarang, Bekasi gitu kan. Ya udah gue sempat 2 tahun di Karawang. Itu gue sambil kuliah, dan kuliahnya juga yang bukan digital marketing, gue kuliah teknik industri. Kenapa teknik industri? Karena yang bisa kuliah Karawang yang memang hanya itu aja gitu. Gak ada tuh dulu digital marketing segala macam, bootcamp 6 bulan segala macam tuh gak ada sih. Jadi gue bilang kalian tuh beruntung banget sekarang bisa dapat kesempatan di Revoyu ini. Gue jadi juara Revoyu kan, ya? Apa. Emang menguntungkan Revoyu, tapi nanti kita bisa ini. Ya, gitu. Cuma kayak kenapa memutuskan di digital marketing kayak copywriting? Kan sempat memperdalam copywriting juga. Betul. Maksudnya dari teknik industri itu kenapa mutusin untuk kayaknya gue belajar copywriting aja lah kayak gitu. Oke, sebenarnya ceritanya lucu. Jadi memang gue dari SMP sekolah pokoknya SMA gitu, gue senang nulis. Oke. Kalau dulu kan, kalau sekarang sebutannya content creator ya. Dulu kayak ya gue suka nulis gitu, emang passion gue nulis. Terus kalian, aduh ini jadul banget lagi referensinya. Ada film. Siapa tahu di sini pada relate gitu kan. Ada film dari Hollywood judulnya What Women Want, dan itu benar-benar What Women Want. Oke. Jadi itu nanti kalian cari googling What Women Want, itu ceritanya tentang copywriter di agency. Sebenarnya tentang account director di agency sih, cuman itu tuh lebih ke traditional marketing yang how to crack brief dari klien, terus kayak how to create iklan yang menyenangkan gitu-gitu. Di situ gue terpukau dan gue itu baru tahu ada profesi namanya copywriter. Oke, dari film yang dari film tonton. Itu. Itu kalau nggak salah gue keracunin di Smakbo. Terus begitu kuliah, gue langsung kayak gue harus jadi copywriter. Gue pengen bikin iklan menyenangkan. Gue pengen dapat klien kayak gitu. Akhirnya terus selama gue kuliah, gue terus tuh ikutan seminar kepenulisan. Tapi sebenarnya seminar kepenulisannya lebih ke nulis buku. Oh gitu? Belum nulis iklan gitu ya? Belum. Dulu jarang banget digital marketing kan. Kalian mungkin tahu Di Lestari, Sita Karina, pokoknya kayak yang model Andre Laksana itu kan
author buku-buku ya udah gue kayak memperdalam how to create konten yang menarik segala macam ya gue situlah setelah gue kuliah. Berarti dimulainya tuh sukanya tuh dari SMA ya? Dari SMA, dari SMP malah. Seingat gue gitu kan, emang suka nulis. Tapi kalau SMA, karena dulu itu nggak ada ini ya, kayak marketing gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Dulu kan Friendster aja Friendster tuh, kalian ada yang tau Friendster? Friendster, kalian tau Friendster? Aduh ini gue merasa engine banget. Gitu. Jadi ada platform namanya Friendster, waduh, kenapa gue jelasin ya gitu. Jadi gitu. Hah? Udah lah. Mau pikir gue Jadi pendahulunya Facebook tuh namanya Friendster gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya lebih kayak mini blog, kita bisa nulis puisi. Aduh maaf ya saya anaknya melankolis. Puisi, cerita pendek, terus apalah gitu kan, short gitu. Itu gue mencoba mengembangkan passion gue di situ gitu kan. Oke ya, berarti pas suka copywriting pas SMA, eksplornya pas kuliah. Betul, eksplor pas kuliah. Terus pada saat itu gue cukup capek ya, karena kan waktu itu gue kuliah sambil kerja. Betul, jadi gue kerja di Karawang, di pabrik. Gue kuliah sambil kerja, Sabtu Minggu di UP, di Pancasila. Jadi gue benar-benar harus yang Jumat malam berangkat, Sabtu pagi berangkat lagi, itu benar-benar gue capek. Terus akhirnya gue bilang, wah gue nggak mau nih kerja gini terus gitu. Gue nggak mau kerja di pabrik. Which is sebenarnya nanti gue akan ceritakan ya, kenapa sebenarnya bidang analis kimia juga yang nggak seburuk itu, karena sekarang gue juga berhubungan lagi sama analis kimia dan ternyata menyenangkan. Gitu. Nanti gue akan spill lah kalau kejadian ya. Gitu. Berarti setelah kerja di Karawang memutuskan switch karir, terus kerja di mana abis itu? Nah, memutuskan switch karir, nah sebenarnya pada saat itu belum ketemu tuh, gue cuma tahu ada nih bidang pekerjaan copywriter, ada agensi nih gitu kan. Tapi waktu itu kan kebanyakan agensi masih ATL, masih traditional marketing. Terus gue kayak pindah dari Karawang, gue akhirnya ada posisi di Pancasila juga waktu itu di labnya. Gue bilang ya udah, kalau gue di Pancasila juga ya udah gue bisa lebih dekat juga dengan tempat kuliah gitu kan. Jadi gue kayak jadi asisten lab di situ, karena kan gue analis kimia dong. Lu kalau lihat film-film yang meracik-racik kayak gini itu beneran, gue meracik-racik skincare kayak Gita Savitri gitu. Semacam gitu kan. Gue pakai jas lab. Terus mesinnya yang harganya 2 miliar ya gue mau operasikan mesin itu gitu. Gitu. Di situ gue sambil mencari lowongan di agensi. Tapi gitu. Agensi di sana itu di masa itu apa aja sih? Nah, itulah gue sempit banget ya. Betul. Sebenarnya gue merasa bersyukurnya adalah gue masuk di saat yang tepat, karena pada saat itu di tahun gue masuk agensi. Masih nggak mau lu. Kan 2004 berarti 2007-an lah ya. Itu tuh lagi shifting ke digital marketing gitu. Gitu. Semua agensi tuh yang tadinya creative agency shifting ke digital marketing. Dan you know what? Gue tahu informasinya di mana? Dari Twitter. Twitter udah ada. Udah ada lah. Udah ada. Itu masih SD soalnya. Udah ada. Jadi waktu itu ada agensi namanya, agensi kecil di Pejaten gitu di Jakarta, namanya IdeaWorks gitu. IdeaWorks. Tapi dia semacam internal agensinya Kalbe sebenarnya. Kalian tahu Kalbe Pharma ya. Pharma ya. Nah itu disitulah gue gabung. Dan you know what, yang gue jual apa? Gue nggak punya portofolio. Kalau sekarang kan kalian bisa bikin portofolio digital analis dari projectnya Rovio segala macam. Yang gue jual blog gue. Gitu. Blog gue, Friendster gue. Karena kan copywriting, lu jual copywriting. Gue jual copywriting gitu kan. Terus di situ bosnya ngerasa, lu punya potensi, lu senang nulis, kita memang butuh copywriter gitu kan. Tapi di agensi IdeaWorks itu baru shifting ke digital marketing. Jadinya gue palu gada, ya gue as a copywriter, gue as a content creator juga, gue as a data analyst juga, gue as a sales juga. Jadi semuanya. Udah ada tuh 4 profesi gitu ya. Tapi karena waktu itu gue nggak ada pilihan dan gue ngerasa, akhirnya gue jadi copywriter gitu kan. Ya udah gue jadi semuanya gitu kan. Dulu gue belajar tentang algoritma. Waktu itu Meta masih Facebook gitu kan. Gue belajar how to create copywriting yang menarik, yang jualan brand segala macam. Terus menariknya adalah gue jadi kenal kalau orang kuliah komunikasi buat kerja di marketing, ya gue jadi kuliah komunikasi secara otodidak gitu kan.
how to create message, how to create umbrella campaign. Terus gue belajar juga tentang ATL, BTL yang sekarang kita ngeblend digital marketing segala macam. Betul. Tapi itu emang kayak cukup relate sih. Waktu jadi kan kalian kan masih pada ini ya, ingat kan kayak Revoyo Labs gitu kan. Jadi kan kalau di Revoyo Labs, terutama di SEO, karena gue saat itu saking kagak dapat kerjaannya gitu kan. Jadi kan gue mutusin untuk freelance kan. Dan yang gue promote saat itu yang mana gue belum punya portofolio itu adalah tulisan-tulisan gue di labs itu. Jadi gue tunjukin gitu kan. Ya, Pak saya bisa nulis loh Pak gitu kan. Gitu. Terus saya bisa mengoptimize website ini dan gue jelaskan plugins yang gue setting di blog tuh seperti apa gitu-gitu. Ya itu cukup ini sih, cukup work sih ya kalau kita menunjukkan apa yang kita punya gitu kan. Meskipun dengan effort dan ini ya negosiasi gitu ya. Iya. Tapi yang pentingnya itu sih negosiasi. Betul. Dan itu kita punya bargaining power lah. Dan sebenarnya lebih ke percaya diri sih. Maksudnya waktu itu gue nggak ngerti apa itu portofolio, apa itu digital marketing. Gue cuma tahu gue pengen jadi copywriter gitu kan. Gue cuma jualan blog gue tunjukin. Terus pada saat sesi interview gue disuruh ada tes bikin copyright yang menjual si produk ini produknya hasil banget gitu kan. Terus ya udah gue nggak paham itu how to communicate, how to teori komunikasi apalah itu masih buta banget gue kan. Ya gue belajar di situ gitu kan. Terus kalau Mbak Rita pas switch itu kan biasanya ada tantangan tersendiri kan dari culture ya. Terus kayak situasi di agensi saat itu kayak gimana sih? Kalau sekarang kan ya kan bug big book juga kan? Iya. Kalau dulu bug big book juga nggak sih? Bug big booknya lebih ke blind. Jadi waktu itu udah pasti karena gue nggak punya pengalaman sama sekali di agensi dia jadi copywriter, gaji gue turun setengahnya dan not even UMR. Dan gue menerima itu karena gue pengen gitu. Itu yang gue kejar sih sebenarnya. Itu yang harus kita sacrifice ya gitu. Waktu itu UMR udah berapa ya gue terpaksa harus 50% gaji gue. Terus ya udah. Iya sih. Ya, tantangannya adalah pertama, gue diomelin sama keluarga gitu. Kamu apa copywriter? Bokap gue cuma nanya, lu jadi tukang ketik doang apa? Bokap zaman dulu kan ya boomer nggak tahu ya apa itu profesi copywriter gitu kan. Terus kayak tantangan terbesar, gue harus belajar teori komunikasi secara otodidak dan gue harus mengaplikasikannya langsung ke dalam kerjaan gitu kan. Terus gue juga harus jadi sales, gue kalau sekarang kan di agency namanya account ya, gue jadi account, gue harus presentasi segala macam gitu kan, how to approach yang baik, how to convince the client untuk bisa terima ide kita kayak gitu-gitu, gue belajar juga sih. Itu painful tapi gue tetap bertahan karena itu yang gue mau sih gitu. Iya. Karena tadi kan lo jadi sales juga kan? Iya betul. Sama gue juga jadi sales gue di tim gue. Tapi Anda jadi bisnis sendiri. Tapi ya gitu ya namanya juga effort. Waktu juga gue dapet klien juga nggak UMR juga kan. Jadi emang downgrade dari gaji gue sebelumnya. Iya. Menurut gue emang harus ada ini sih, risiko yang harus gue ambil gitu kan. Betul, karena kita kan kayak ketapel lah. Gue berpendapat ya kayak ketapel kita mundur dulu, formula start lebih lanjut, lebih kenceng kayak gitu. Bagusan lebihnya. Pakai ketapel loh. Ketapel kan. Gitu. Tapi kalau Mbak Dita sendiri tuh dengan yang pengalaman Mbak Dita yang tradisional sekali saat ini, terus kayak ngelihat dunia digital yang udah berkembang ini, menurut Mbak Dita tuh gimana loh kayak supaya kita tuh bisa menyesuaikan lagi gitu untuk nyari kerja. Toh di sini tuh kan pada ini kan pada mencoba untuk nyari opportunity baru ya nggak sih? Iya. Kalau gue ngeliatnya juga kayak apa namanya keinginan untuk terus curiosity sih, terus penasaran gitu. Karena gini, pada saat dulu gue masuk agensi, gue tuh buta yang namanya teori komunikasi segala macam. Untuk mengerti dan bisa bikin plan ke klien juga kan gue harus mengenal produk knowledge dan segala macam gitu. Kalau gue orangnya bosenan, gue pasti apa ini gue belajar. Itu klien gue ada satu dari Australia, namanya Australian Meat gitu. Mereka pengen penetrasi di sini gitu kan. Kan kayak receh ya, gue belajar jenis-jenis daging gitu kan. Apa ini jenis-jenis daging? Itu kalian dari Australia? Iya, kalian dari Australia gitu kan. Terus kayak belajar produknya KB Pharma. Apa ini? Tablet apa? Ini si siapa namanya? Yang kecil-kecil itu gue lupa namanya. Yang yogurt kecil itu mengandung kandungan apa segala macam gitu kan. Kayak kalau gue bosan, gue pasti ini gitu kan. Kayak patah di situ. Cuman kayak kita kan mencoba ya namanya copywriter ataupun digital marketing ataupun content creator, how to translate that hard info menjadi sesuatu info yang menarik dan bisa dijual kepada halayak ramai. Itu sih sebenarnya. Oke. Yang penting beradaptasi aja. Betul, beradaptasi sih sebenarnya. Kunci dari semuanya itu.
Kalau gue selama berarti gue lumayan lama ya berkarir di digital marketing itu 15 tahun ya. Gue merasa sosmed itu salah satu hal atau tools yang bantu gue sih. Gue makanya nggak pernah lepas dari Twitter, nggak pernah lepas dari dulu Facebook gue masih terus-terusan gitu kan. Sekarang TikTok, walaupun TikTok menurut gue kayak apa nih makhluk baru apa, tapi gue mencoba. Karena TikTok tuh algoritmanya beneran beda banget kan gitu kan. Terus gue juga sebenarnya tertarik jadi DA, walaupun sebenarnya pelan-pelan lah. Gue waktu tahun pandemi gue sempat mau ikutan bootcamp DA, tapi terbentur jarak segala macam kerja gitu kan. Jadi sebenarnya karena keinginan palu gada itulah makanya gue bisa adapt sih gitu kan. Iya. Sampai dapetin ya kerjaan dari Hong Kong ya. Betul. Jadi sebenarnya itu gimana tuh? Kayak proses dapat kayak kerjaan dari luar gitu. Kayak gue tuh kan juga penasaran gitu. Apakah saya harus keluar dulu kah? Ada kan beraja dulu kan gitu. Kan lagi booming gitu. Betul. Atau gimana gitu cara dapetnya gitu? Sebenarnya sih lebih ke satu pertama networking. Kedua ya gue karena nggak pernah mengeluh gitu kan, maksudnya nggak pernah mengeluh. Gue mau dikejar yang tadi gue ceritakan, agensi gue mau jadi copywriter iya, sales iya, di tamar apa sih data analis juga iya gitu kan. Gue kan nggak pernah mengeluh karena ini yang gue mau gitu kan. Dan soalnya di situ gue kayak bisa connecting the dot nih, misalkan udah dapat satu project, gue bisa lihat reviewnya apa, itu yang gue rangkum. Dan gue karena gue senang nulis di awalnya, dan sekarang kita punya platform LinkedIn, gue itu biasa suka ngerangkum di LinkedIn. Ya, oke. Ngerangkum di LinkedIn ya. Betul. Nah semenjak pandemi, apalagi kan gue kerjanya remote working selalu kan. Kayak gue nulis sebulan sekali. Kalau gue lagi projectnya lagi asik-asik dan resultnya bagus gitu kan, ya udah gue nulis di ini. gue nulis di LinkedIn gitu kan. Terus gue pernah juga kerja di B2B, dan which is kerjaan B2B pertama gue ya pas pandemi itu kayak gue kayak wah sangat menarik karena beneran yang selama ini digital marketing cuma ada di funnel atas, di upper funnel doang. Kalau di B2B kan kita bisa lower funnel ya, bisa kayak yang dapetin revenue-nya langsung, dapetin salesnya langsung. Itu yang gue langsung showing off, gue pamer sebenarnya. Gue pamer dengan gue seminggu dapetin 29 juta produk gue, padahal produk gue cuma 80.000 tapi dapet 29 juta. Itu yang gue pamerin gitu kan. Jadi dari situlah sebenarnya gue di-approach juga sama HR dari Malaysia gitu kan. Gue di-approach sama HR langsung dari Hong Kong gitu kan. Ya, to be honest, bahasa Inggris gue juga yang nggak terlalu gimana-gimana, tapi I'm pede lah gitu kan. Karena sepanjang perjalanan gue agency, si bos gue tuh yang ada dari Australia, dari Korea, ya gue kan berkomunikasi sama mereka gitu. Jadi sebenarnya yang gue jual ya tulisan gue, kemampuan bahasa Inggris gue sebenarnya. Tapi nggak perlu belajar bahasa Cina kan? Gue jadi tertarik. Jadi tertarik ya kan? Soalnya dari Hong Kong kan? Betul. Itu kebayang proses meetingnya gimana gitu, alignment gitu. Kayak Wuciao gitu kan nggak tahu ya. Single. Jadi gini, mereka itu. Gimana proses meeting dengan perusahaan Hong Kong gitu? Karena gini, gue tuh kerja di Limelight Hong Kong itu, mereka direktur APAC-nya, direktur Asia Pacific, mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Kurang aja nggak lo? Oke. Lu kesel nggak sih? Nggak mau dia belajar bahasa Inggris ya? Nggak bahasa Inggris, mereka kemana-mana bawa translator, bahkan gue didampingi translator. Ya udah, gue ngomong bahasa Inggris, translator gue terjemahin bahasa Hong Kong. Ada dua bahasa ya, Mandarin dan Hong Kong tuh beda. Iya, oke. Terus mereka ngomong lagi sama translator gue ngomong bahasa Inggris, gitu. Bahkan kadang-kadang ada dua translator, satu translator bahasa Cina, satu translator bahasa Inggris, gitu. Jadi gue kayak anjir, ternyata Alibaba menguasai dunia nih ya. Kelihatan nih kan kayak kalau kita masuk LinkedIn gitu kan kayak Alibaba by Tencent by Alibaba, ya ternyata ya mereka sudah sepenetrasi itu sih. Jadi makanya gue kayak oke, kayaknya selain bahasa Inggris kita memang harus bisa belajar another bahasa selain bahasa Inggris sih gitu. Itu bisa jadi poin plus karena to be honest, translator gue dia lulusan SMA doang, tapi dia sekarang juga sama remote working. Lulusan SMA doang ya? Lulusan SMA doang, dia nggak mau kuliah. Bukan karena nggak bisa kuliah, nggak mau kuliah. Karena dia nggak suka kuliah. Dia sukanya mendalami bahasa aja, tapi sekarang dia remote working dari semua perusahaan yang ada, perusahaan Mandarin yang ada di Indonesia. Gue masih sering kotak-kotak sama translator gue itu sekarang. Gitu. Menarik kan? Gila ya. Jadi itu namanya insight ya kan? Insight sih itu insight. Jadi emang kalau meeting tuh selalu ada translator gitu ya? Betul, gitu. Oke. Mereka sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, dan gue cukup kesel kayak, wah, lu ada di Indonesia gitu kan? At least lu pakai bahasa universal lah, Inggris gitu kan?
gitu. Even gue waktu itu pernah kerja di Samsung, bos gue Korea, dia belajar bahasa Indonesia gitu. Bahkan kayak Ditya ini artinya apa gitu kan, dia pengen tahu bahasa Indonesia. Bos gue Korea dan dia pengen bahasa Indonesia, ini Cina nggak mau ngerti, nggak mau belajar. Tapi kondisinya pas di Samsung itu kayak ya itu kan mereka mau belajar bahasa Inggris Iya, dulu kan, iya, betul. baru kayak memahami kalau Betul. audiensnya Indo kan. Iya. Gitu sih. Ya gitu. Iya sih. Kira-kira ada kayak tips gitu nggak buat para teman-teman di sini gitu, biar bisa dapat kerjaan dari LinkedIn gitu kan? Kan biasanya kan itu kan banyak kan platform job gitu, dan kita tuh juga kadang ngerasa, untuk gue sendiri ya kayak ngerasa kok kalau dulu tuh kayak gagal dulu ya, kagak diterima-terima gitu ya. Ini apa yang belum salah rezekinya gitu, gitu belum kan. rezekinya ya. Iya. Lu kadang kan mempertanyakan gitu, apakah saya sejobless itu gitu kan. Iya. Kalau gue sih gue rasakan karena gue hasil pamer gue itu kan, maksudnya gue juga kan udah various klien ya di agency. Gue udah personal branding lah ya. Personal branding, gue udah handle multinasional kayak Unilever, Nestle, yang dari IKEA penetrasi pertama itu tim gue yang bikin gitu kan. Terus gue udah punya pengalaman B2B, B2C, startup gue ada, Samsung gue ada, itu nama-nama besar itu yang gue showing off. Oke. Dan gue proud gitu kan. Terus gue juga cerita soal switch career gue dari Smartbo ke itu juga gue sering cerita gitu kan, dalam berbagai bentuk gitu kan. Jadi begitu gue jualan ya, terkadang saat gue nulis ada aja tuh HR mana ngintip profil kita kan, suka ada kelihatan ya gitu kan. Jadi sebenarnya bagi gue personal branding itu penting sih gitu. Karena gue masih utilize LinkedIn untuk berjejaring segala macam gitu. Kalau temen-temen kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa ya? Nah silakan loh. Apa ada yang mau ditanyain sekarang nih? Apa yang kayak misalkan prosesnya Mbak Ditya itu gimana gitu? Atau mau untuk tahu lebih lanjut, kira ada yang mau nanya nggak? Enggak, dongeng. Boleh. Kalau aja lah pekerjaannya waktu di agensi. Terus kakak personal branding di LinkedIn dan nyampein, aku pernah ngaku ini nih. Nah, question itu adalah kalau gak ada ini kan ibaratnya achievement dari sales mungkin ada, achievement dari copywriting ada. Nah, question itu adalah gimana kakak memilah informasi yang ingin kakak sampaikan di LinkedIn dari informasi yang atau achievement kakak yang ada di belakang, which is yang di sales dari tim gitu kan, segala macam. Oke. Apa yang disampaikan? Karena kalau gue nulis di LinkedIn itu biasanya gue nulis per project sih. Misalkan kayak kemarin gue dalam media sosial, ya kan sekarang gue dari tahun gue lepas agensi itu 2019 sebelum pandemi gitu kan. Dari situ gue mulai startup. Nah startup itu kan pasti per project dong gitu kan, dan pasti biasanya kalau startup itu penetrationnya udah jelas nih, kita upper funnel dulu, baru ke middle funnel, baru ke lower funnelnya. Nah, sometimes kadang ada yang kita mau langsung ngejar si lower funnel segala macam. Itu gue per project. Jadi yang gue ceritakan di dalam artikel LinkedIn gue adalah effort gue pada saat effort gue dan tim, gue pasti selalu bilang itu juga kinerja tim ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang yang bikin plannya ya gue, karena pernah waktu itu kasus kayak gue di B2B namanya Kompas, itu gue belum ada tim sama sekali. Gue sambil building tim, gue sambil bikin plan sama CEO gue langsung. Kayak pemetaannya 1 tahun, Q1 gue mau upper funnel dulu. Q2 gue langsung partnership, Q3 gue langsung lower funnel, Q4 lanjutin si cycle-nya gitu kan. Terus ya udah, yang gue ceritain adalah Q1 gue ngapain aja, Q1 ini gitu. Langsung apa yang gue lakukan, Q1 ini, apa yang gue lakukan, Q1 ini, gitu sih. Jadi kan lebih clear kan, ada numbers, dan sebenarnya numbers itu yang disukai oleh para HR dan CEO gitu kan. Gitu. Ya, maksudnya emang kalau kita nampilin numbers itu jauh lebih menarik. Iya, lebih seksi lah gitu kan. Achievement berapa, betul. dengan percentage. Betul. Ya. Tapi yang penting ya jangan mention brand aja sih kalau untuk gua sendiri yang sering nge-share. Lumayan mulai lah untuk nge-share di LinkedIn, biasanya gua nge-share kayak percentage berhasilan gua berapa, project yang kelar itu berapa. Tapi tidak mention brand aja sih sebenarnya itu. Triknya adalah misalkan kalau misalnya gue megang Unilever adalah brand kecap terbesar di Indonesia, atau silakan Rizky.
Ya silakan. Oke. Ya misalkan kayak premium shirt dari Jepang gitu-gitu sih. Disamarkan jadinya. Ya. Oke. Gitu. Gitu lah ya. Aman kan, Bro? Mantap. Ada lagi? Oke. Paling kalau nggak ada ya gue lanjut sih. Ya, lanjut silakan. Jadi sih sebenarnya aku pengen ini sih. Sekarang kan ini ya. Aku tuh sekarang kayak aku pengen ngomong gini, kayak ada hashtag kabur aja dulu gitu kan. Kan terkadang tuh kan banyak ini ya. Banyak orang yang pengen kerja keluar tapi kayak mereka tuh mostly desperate gitu. Cuma ya, menurut Mbak Ditya, kalau misalkan apa aja sih kayak skill yang perlu kita persiapkan sebelum kita keluar gitu, selain kayak tadi tuh beradaptasi, pastinya kan harus ada skill set dari luar yang mana kita juga harus menganalisis nih, misalnya kita ke negara mana, dan ya kita juga harus bisa menyesuaikan juga kan dengan hal itu juga. Menurut pandangan Mbak Ditya gimana? Oke. Kebetulan juga teman-teman gue juga yang sudah banyak keluar sebelum hashtag kabur aja dulu nih meluas gitu kan. Gue coba berkaca dari teman-teman gue yang udah jadi permanent resident di sana ya, misalkan entah di UK apa di Jepang gitu kan. Rata-rata memang gue ada satu teman gue yang sudah permanent resident di UK dan dia memang sebelumnya di sini kerjanya remote untuk company Polandia. Oke. Jadi gitu dia udah 5 tahun kerja di Poland. Of course karena dia udah remote working untuk company Poland, dia punya banyak networking dari luar juga dong. Jadi sebenarnya networking itu sih yang penting sih. Gitu. Karena demand negara-negara luar itu kira-kira apa sih? Kerjaan apa aja sih yang biasanya? Digital marketing masih oke kok. Teman gue di digital marketing full stack. Terus data analis juga masih oke gitu kan. Dan to be honest, digital marketing di luar itu memang full stack jadinya, nggak yang cuma SEO doang atau sosmed doang atau apapun itu ya, atau performance marketing doang, full. Kayak gue sekarang growth marketing, gue mengorkestrain SEO, sosmed, performance, terus kadang event juga. Itu rata-rata mereka cuma one man show aja di satu perusahaan. Jadi makanya dihargai sih yang punya skill set full stack digital marketing sebenarnya. Bahkan di luar itu juga ada palu gada gitu juga? Ada, tapi mereka walaupun palu gada, mereka lebih ringan. Karena beneran kayak, ya udah lu one man show, tapi one project only. Temen gue work-life balance banget di sana gitu. Oh, kalau biasa di kita kan one man show, tapi ada banyak ini ya, project gitu. Jadi lu emang harus menguasai SEO, performance, terus ya udah lead generationnya seperti apa gitu kan, sosmednya juga, kontennya juga. Ini ya lu one man show tapi one project only, jadi benar-benar tanggung jawab ya cuma itu doang. Jadi jatuhnya sih bakal jadi boring ya untuk kita yang biasa palu gada, gerbak gerubuk gitu kan, kayak gitu. Udah biasa palu gada gitu. Itu negara mana pada ya? UK. Teman gue di UK. Dan dia beneran work-life balance, beneran yang pagi-pagi masih bisa nganterin anaknya dulu ke daycare gitu kan. Siang beneran makan siang di park, bener-bener kayak anjir lu palu gada, lu growth marketing kan sama-sama growth marketing kayak gue kan, gue growth marketing juga. Cuman dia lebih work-life balance dibanding gue gitu. Kenapa? Tapi Batu Panau. Saya Batu Panau. Dan dia juga begitu udah 2 tahun sana, dia S2-nya ngambil di sana, ya jadi sekarang punya skill data analisnya full juga. Benar udah di luar ya full stack banget sih, udah full stack digital marketing banget sih jatuhnya. Kayak gitu. Tapi di teman lu pernah sambil ini enggak kayak ngambil side job juga enggak? Ya ngambil side job. Ya kalau di sini kan nggak masuk, tapi kan gua kan juga ngambil side job ya. Ya ngambil saja di sini. Cuma akhirnya ya udahlah kan di sana juga udah terpenuhi kebutuhannya. Dan enaknya di sana kan ada bansos kan. Maksudnya bansos di sana tuh minimal aja dapat apartemen dan dapat subsidi daycare buat satu anak gitu. Jadi that's why makanya ya gua paham sih kenapa hashtag kabur aja dulu tuh terasa seksi, karena ya di luar tuh bansosnya seminimalnya bansos lo dapat apartemen, dapat subsidi daycare, dapat subsidi bulanan. Gitu sih. Iya, benar.
Terus Jadi sebelum kita kabur aja dulu, tapi persiapkan skill set betul. dulu ya. Yang gue lihat sih ya itu ya pasti kemampuan bahasa, networkingnya, karena dia memang sebelumnya kerja di company Polandia tapi dari sini gitu kan. Jadi dia udah punya banyak kenalan-kenalan dari ini ya dari Eropa lah sebenarnya gitu kan. Berarti momentumnya tepat Betul. tepat aja ya. Momentumnya Kerja di tepat Polandia sih. dapat networking sampai ke UK. Betul itu di Iya. ini sih. Makanya Keren, gue bilang keren. LinkedIn tuh menarik karena ya itu kan kita bisa kenal sama banyak orang dari luar negeri juga gitu kan. Ya sampai saat ini sih networking gue dari LinkedIn baru sejauh Malaysia dan Hong Kong ya, tapi ya gue nggak menutup kemungkinan gue dari Eropa juga. Gitu. Soalnya tim lu kan juga banyak dari luar juga kan? Betul, kemudian dari luar. Iya. Dulu di Zenius gue pernah tim gue ada di Australia gitu kan. Iya. Terus satu lagi ada di Malaysia ya. Pokoknya kita remote working semua sih kayak gitu. Alignment-nya juga ini membicarakan tradisi masing-masing. Iya, gitu. Kadang-kadang kayak sebentar ya ini gue masih belum masih belum sunrise gitu ya. Misalkan kita ada sunrise. Ada urgent matter gitu yang jam 7 misalkan di kita udah jam 7 di mereka kan baru jam 4 subuh gitu kan gitu ya. Harus penyesuaian ini aja sih, penyesuaian time zone-nya aja ya. Iya sih emang intinya ya tetap aja ya kayak sebelum kalau misalnya kita mau keluar negeri ya kita harus mempersiapkan skill set dulu. Betul. Membangun koneksi, personal branding itu branding sih. Karena personal branding kayak kita memperbanyak momentum untuk hoki gitu. Emang hoki itu emang penting ya. Hoki itu ada gitu kan. Dan gue juga sampai sini juga hoki jujur. Kemampuan bahasa sih. Iya. Gue mau cerita satu soal ada temen gue yang dulu gue kerja di itu siapa nih? Oh itu ya. Anjir. Temen gue yang sama-sama dulu gue sebelum switch karir jadi copywriter, gue kan juga sempat bekerja di UP dan sempat ada kenal sales. Kalau hanya di alat lab itu kan pasti kita kenal sales distributor alat lab karena mereka kenal ke kita kan. Gitu kan. Dan gue masih hubungan sama dia sekarang. Terus yang ada kemampuan bahasa, dia per minggu kemarin baru aja keterima di Bayer Polandia, which is sebenarnya sekarang sebenarnya kesempatan terbuka lebar ya, bukan hanya untuk digital marketing, tapi ternyata untuk bidang analis kimia, untuk bidang sales yang niche-nya analis kimia juga sangat terbuka sih gitu. Jadi cuman dengan kemampuan digital marketing kan lu kan jadi bisa kayak ngejual diri, lu bisa kayak bikin agency sendiri gitu kan, lu bisa bikin bisnis sendiri gitu. Iya. Ya emang sih. Tapi ya jatuh bangun sih ya. Iya, benar jatuh bangun. Pasti ya kerjaan pasti jatuh bangun gitu kan. Cuman ya once lu udah passion ya, gue udah 15 tahun di bidang digital marketing. Jujur banget pada saat TikTok masuk juga gue kayak, aduh ini makhluk apa lagi, gue nggak paham. Tapi ya gue mencoba memahaminya dengan gue bikin konten di TikTok gitu kan. Dengan gue bikin konten di TikTok, gue jadi memahami algoritmanya. Oh, gue ada. Iya. Sama namanya, misalkan. Oke. Iya. Oke, paling tadi kan udah ngomongin digital marketing terus ya. Gimana dengan data analytics, Mbak? Kayak opportunity-nya tuh di dunia kerja sekarang tuh? Oh, masih sangat terbuka ya, gue bilang. Apalagi kan gue juga pernah, jadi gini, gue pada saat pandemi, gue masuk ke dunia startup, tapi sekarang gue balik lagi ke agency. Nah, selama 5 tahun kemarin gue di startup, data analysis itu sangat dibutuhkan gitu kan. Apalagi untuk kayak perusahaan-perusahaan yang beneran butuh in-house untuk building produk. Kayak misalkan kayak produk-produknya startup itu kan pasti kan berhubungan sama teknologi kan. Entah dashboard, entah apps, entah lu berbentuk apapun gitu kan. Gimana caranya lu bisa kayak masih celah market research gitu kan. Gimana caranya lu bisa tahu satu kota ya karakteristik seperti apa ya dari analitik data sih. Itu menurut gue masih seksi banget sih gitu kan. Masih sangat dibutuhkan kok gitu. Karena kebanyakan ini ya data analis itu kan emang in-house ya? In-house nggak sih? In-house, kebanyakan in-house kok. Adik gue data analis dan itu startup dia sekarang adalah perusahaan yang jasa layanan visa. Oke. Dan itu baru dapat series A dan habis series A kan dia pasti dapat series B, series C. Itu masih sangat menarik gitu kan data analis gitu kan. Dan gue encourage dia untuk kayak ya udah terus lu belajar bahasa, one time lu bisa apply keluar gitu kan. Tapi cara untuk menjangkau supaya kita bisa dapat in-house
itu gimana tuh Apa kalau nih? di data analitik ya kayak Untuk kita sebagai karyawan? Iya, sebagai karyawan aja, sebagai karyawan. Oke. Kalau based on misalnya kan Mbak Dit kan pernah ada ini ya kayak selain dari LinkedIn gitu kan. Gue tuh masih belum kebayang cara personal branding seorang data analis gitu. Karena gini, gue kan juga personal branding data analis sebenarnya gampang. Bikin artikel kayak gue aja, misalkan gue udah menyelesaikan project A, gue berhasil mengcleaning data sekian banyak atau sekian juta data berhasil gue ini kesimpulannya apa gitu. Itu menarik sih. Gitu. Mantap. Jadi boleh nih kalau misalkan lu bingung merangkai kata-kata bisa konsul dia nih. Boleh kita ini aja langsung di tanah jahe gitu kan. Iya. Mungkin gue ada beberapa contoh. Jadi karena gue juga dulu tim gue banyak, karena gue growth marketing dan data analis masuk ke tim gue. Jadi kadang-kadang anak-anak gue tuh bikin artikel ataupun personal brandingnya, ya udah misalkan gue berhasil mengcleaning sekian puluh juta data yang gue hasilkan, tapi kesimpulannya adalah ternyata karena gue B2B e-commerce, ternyata kesimpulannya Shopee masih lebih hebat dibanding Tokopedia. Itu sih sebenarnya kesimpulannya yang bikin kita menang gitu, jualan gitu. Keren. Terus kayak ya spill dikit lah prosesnya gitu kan. Screen cap aja, Excel-nya ataupun lu pakai Looker Studio, pakai sekarang Looker ya, dulu GTS. Sekarang screen cap Looker-nya di blur-blurin pakai Canva murah 90.000 ya. Lu berdua sama teman-teman juga. Ya itu tools yang bisa bikin lo nulis gitu kan. Nulis kadang kan biar bikin konten atau kita bikin konten TikTok. Iya. Itu kan muslim untuk personal branding ya. Kalau gue masih bilangnya nulis, tapi sebenarnya kan sekarang udah evolve ya jadi konten gitu, konten kreator. Oke, boleh yang terakhir sih. Di sini kan ada beberapa yang fresh graduates lah, ya kan. Terus apa nih? Kayak saran untuk para fresh graduates ini untuk bisa realistis gitu di dunia kerja. Kan banyak juga nih yang switch career gitu kan. Dari yang kimia. Kalau gue rasa ya itu jangan pilih-pilih gitu. Kalau dulu kan kalau gue emang nggak pilih-pilih gitu kan. Ya misalkan pilihannya oke, lu gue terima sebagai digital marketing, tapi lu ngejadiin juga jangan nolak sih, karena di situ sebenarnya kesempatan lu buat belajar gitu kan. Nggak tahu ya, maksudnya gue sih belum pernah mendapatkan tim gue ya. Gue sih belum pernah menemukan tim gue yang kan biasanya pasti tim gue pasti anak-anak Gen Z semua kayak kalian ya. Iya. Lo Gen Z. Gue kayak Gen Z. Gue Gen Z ya. Ya kan kalau di luar sana bilangnya Gen Z pilih-pilih pekerjaan segala macam, which is itu belum gue temukan di tim gue. Tim gue selalu mau kok misalkan scope of work-nya lu SEO writer tapi lu kadang-kadang lu bantuin juga ya tim sosmed gitu kan, atau lu data analis tapi lu bantuin juga dong brainstorm sama tim sosmed apa sama tim SEO, ajarin how to cleansing data yang gampang-gampang lah gitu. Sebenarnya gue belum pernah menemukan itu di tim gue gitu. Tapi kan kalau kita di luar sana kan kayaknya Gen Z selalu di ini ya, selalu dipersekusi untuk kayak pilih-pilih pekerjaan gitu. Which is sebenarnya gue belum menemukan itu. Tapi yang bisa gue saranin buat fresh grad ya jangan pilih-pilih pekerjaan gitu kan. Karena sebenarnya dengan lu punya banyak skill set ya lu kan bisa bertahan sih gitu. Itu yang gue rasain kan. Kenapa gue bisa jadi growth marketing ya karena gue tahu semuanya. Gue tahu SEO, gue tahu performance. Gue tahu how ATL, BTL tuh gimana orchestrationnya, makanya gue sekarang balik lagi ke agency gitu-gitu. Semuanya dilibas ya? Iya. Ada yang, ini terakhir, ada yang mau detail lagi Pak? Kan seni menulis atau copywriting itu kan sebenarnya relate ke semua pekerjaan. Iya, betul. Nah, itu cara ngembangin si sense atau cara menulis atau gimana cara kita membuat sebuah message selain mengikuti pelatihan ya, yang bisa kita lakukan otodidak itu apa tuh? Kira-kira? Nggak ada cara lain, latihan sih. Nggak selain ikut pelatihan maksudnya? Nggak, latihan sendiri. Latihan sendiri. Gini, kalau gue kan kasusnya gue belajar otodidak, jadi mau nggak mau gue mengembangkan kemampuan copywriting gue harus, karena gue ada deadline. Gue dikasih brief produk kemarin, gue harus jadi hari ini. Jadi gue mau nggak mau harus memaksa diri. Kalau lu lagi nggak ada brief gitu, biasanya ya manfaatkanlah blog atau Medium atau
TikTok lo atau sekarang Instagram punya fitur karusel, lu manfaatin itu aja buat lu latihan gitu kan. Gitu. Buat sense lu bikin fake project aja. Misalkan kayak I don't know, lu OHA ya. Misalkan lu dapat project brand apa tapi sebenarnya projectnya OHA. Kenapa enggak lu challenge diri lo buat kayak gue bisa nih bikin si OHA ini dalam bentuk konten sosmed, atau gue bisa nih bikin si message, lu pasti udah ada umbrella campaign kan, lu bisa nih bikin umbrella campaign ini dalam bentuk series OHA untuk seluruh Indonesia Raya gitu. Lu challenge aja bikin fake project ya. Yang gue bilang gue manfaatin Canva banget, karena Canva itu 90.000 lu bisa dapetin fitur yang pro banget, lu bisa bikin billboard ala-ala gitu kan, lu showing di LinkedIn, lu showing di sosmed lo gitu-gitu sih. Kalau kasus gue nggak ada chance buat fake project ya gue harus, karena itu kerjaan gue. Kalau gue dimarahin bos, dimarahin kliennya lepas gitu sih. Dalam chance. Ya silakan. Kalau yang latihan copywriting itu biasanya ini selain kita emang latihan secara teknis ya bikin copywriting yang bagusnya itu ada kayak semacam lulusan lah. Itu mungkin tergantung tempat lo lagi yang lo lagi bantu gitu. Misalnya lo lagi bantu perusahaan apa, itu product knowledge wajib banget sih. Benar, product knowledge benar. Lo harus dalamin banget. Sama yang kedua lo gabungin sama persona pembelinya gitu. Pembelinya siapa? Jadi karena product knowledge kalau yang A, kalau buat si calon customer yang C ya ntar copywritingnya bagusnya seperti apa gitu. Jadi mungkin setiap campaign juga pasti kan ditentuin ya. Campaign ini mau nyasar yang mana nih? Segmen yang mana gitu. Mungkin ya selain teknis. Iya. Selain teknis banget. Ya teknis penyusunan. Betul. Setuju banget, mantap. Sama ini nambahin referensi di Instagram tuh banyak banget tuh. Mau brand yang campaignnya berhasil, nanti itu pasti bakal terserah ini bagus, ini enggak, ini bagus juga. Sama mungkin mulai coba punya hobi-hobi yang berhubungan dengan praktekatan. Stand up kawan ya. Itu maksudnya kamu jualan. Oh, dia nanti juga akan stand up nanti habis ini. Iya. Jadi karena ngomongin soal referensi, kalau hanya biasanya di agensi, biasanya kan anak-anak kreatif tuh suka ini kan, ada sesi namanya apapun lah. Kalau sekarang gue di agensi gue sekarang namanya Animal Kreatif agensi gue, kita bikin sesi tiap hari Rabu kayak si anjir kepikiran, kita bedah iklan-iklan yang di bulan itu atau di minggu itu menarik, kayak misalkan iklan Super Bowl itu pasti selalu hype banget kan, atau iklan-iklannya Thailand selalu anjing kepikiran tapi kayak bencong-bencongnya Thailand lah, tapi mereka menguras hati gitu kan. Atau iklan-iklannya Jepang yang absurd banget, tapi kok wah ternyata kepikiran ya, lu produk permen aja bisa dipersif sebagai kondom gitu, tapi sebenarnya iklan permen gitu. Jepang, Thailand itu selalu juara sih bikin iklan TVC. Nah dari situ lu bisa kayak memperkaya ide absurd lo gitu-gitu. Karena kan sebenarnya creative thinking itu kan dibebasin ya kayak gitu. Cuman kalau kita punya klien ya kita kan kayak how to connect it dengan target audience, how to connect it dengan product knowledge gitu kan. Oke. Sesimpel mungkin gitu kan, kayak hashtagnya Gojek mulai aja dulu itu pasti prosesnya juga lama banget sih gitu kan. Pasti brainstorm berkali-kali dengan tim kreatif gitu kan, dengan tim brainstorm, dengan tim brand timnya juga gitu. Begitu Mas. Mantap. Udah menjawab banyak banget ya setnya ya. keren. Gitu sih, maksudnya jangan ya, makanya tadi gue bilang gue nggak pernah lepas dari sosmed, selalu Twitter gitu kan untuk gue tahu info terbaru, trendjackingnya apa, Instagram untuk tahu type of content yang lagi hype apa, TikTok ya gue untuk tipe receh-receh sih gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang sekarang bubble algorithm tuh ini banget ya, dulu tuh bubble algorithm nggak terlalu kerasa, misalkan gue nge-like video apa ya udah besoknya gue masih nge-like masih dapat video random. Kalau sekarang TikTok gue nge-like video kucing ya besoknya kucing lagi, malas. Jadi akhirnya gue how to hack the bubble algorithm gue like video-video lain yang biar gue nggak terlalu terkungkung algoritma gue gitu sih. Gitu. Thank you ya, udah mulai menjawab ya. Gue juga kalau pertama kali belajar writing itu ketika gue ngeliat tutorial stand up comedy yang diajarin sama Raditya Dika. Di situ belajar punchline itu cukup membantu gue, dan itu gue gunakan untuk menjual sesuatu. Jadi ya lumayan lah, karena background gue kan IT kan. Jadi ya nggak pernah ada kayak historis untuk berinteraksi sama orang. Maksudnya gue harus menyesuaikan
Dan itu sih yang gue lakukan. Thank you. Ya, sebenarnya kemampuan copywriting atau menulis itu kan sebenarnya kalau dalam dulu kita kelas bahasa Indonesia kan kayak menuangkan pikiran ke dalam medium lain gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa kita pakai untuk nulis pitching gitu kan. Kita planner ya udah meng-create planning selama setahun, dikembangkan how to convince ya klien bisa menerima planning kita itu. Jadi kan sebenarnya sesimpel kayak, makanya kalau dulu gue ingat ini sebenarnya dulu pelajaran bahasa Indonesia nggak sih, menuangkan pikiran ke dalam medium lain gitu. Bentuknya apa? Bentuknya bisa visual, bisa videografi, bisa tulisan, bisa video konten segala macam. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Mbak, tadi kayaknya seperti mention ya sebelum di agensi sekarang seperti startup. Ya. Gue nggak tahu gitu ya secara landscape yang dulu kayak gimana. Yang gue alami sekarang rata-rata once kita pengen move ke agensi, secara rate itu pasti lebih bawah daripada yang di corporate biasa atau di startup. Nah gue nggak tahu tuh yang pas zaman saat itu lu pas lagi moving itu lu ada increment atau ada appraisal dari segi rate lu dari yang startup, atau harus menurunkan tadi dulu egonya dulu supaya bisa moving ke agency dan bisa handle beberapa proyek ataupun udah jadi full stack gitu. Karena kalau gue ngerasa saat ini gitu ya, kayaknya memang mungkin sekarang lebih ke startup udah mulai goyang, jadi secara rate yang dulunya udah naik banget sekarang mulai turun ke bawah. Karena memang melihat ke beberapa kejadian yang terjadi gitu ya. Nah, maksudnya sekarang gue mau moving ke agency itu beberapa yang jadi kendati lebih ke rate itu yang berbeda gitu ya, dengan caranya gitu. Gue paham maksud lo sih. Jadi gini, tadi gue sempat cerita bahwa pada saat gue switch karir banget dari analis kimia ke copywriter, gue itu benar-benar harus sacrifice gaji gue sampai turun 50%-nya. Tapi gue udah pernah di agency. Jadi sebelum pandemi gue sempat agency 7 tahun, terus startup 5 tahun, sekarang gue balik lagi ke agency. Gue ngerasa kayak grafik ini aja, kayak grafik engagement tiap hari, monthly engagement tiap hari aja. Ada kenaikan dan keturunan, tapi nggak sampai sesignifikan itu gitu. Paling hanya 5% naik, 10% turun, 20% naik, 10% turun. Dan menurut gue ya kayak gitu nggak terlalu berasa lah gitu. Jadi yang gue jual adalah gue punya skill set ini, lu berani bayar berapa? Oke, budget lu segini, emang lu nggak bisa naikin dengan sesuai keinginan gue. Seadanya kayak misalkan kayak oke, memang batas atasnya batas negonya segini. Oh ya udah, tergantung kita menerima apa enggak kan sebenarnya kan gitu. Kalau nggak mau terima ya udah kita cari yang lain gitu sih. Tapi gue selama gue startup dan sekarang di agensi juga gue ngerasa increment kenaikan turunnya nggak sampai yang signifikan itu sih. 5%, 7% nggak yang bagaimana gitu. Toh gue ada side job juga dan jadinya nggak yang terlalu berasa banget sih gitu. Dan menurut gue karena kemarin gue terakhir kali di startup juga baru tahun lalu, ya gue ngerasa mereka masih ngasih good offer sih. Startup tuh masih ngasih good offer kok. Agensi gue sekarang masih ngasih gue good offer karena mereka ngeliat pengalaman gue startup. Seperti itu. Tetap skill set yang dijual tuh tetap skill set ya. Gitu kan. Sama experience. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Kan di mana dari tahun lama ada AI. Sorry. Ada AI. Ada AI, oke. Dan apakah dengan misalkan AI itu kan biasanya kurang lebih sama digital itu kan. Betul. Sangat mempengaruhi workflow kerja kakak atau bahkan yang mungkin tim kakak itu gimana? Gue mulai gue aja membatasi mungkin lebih ke kita pakai ada ChatGPT sekarang gitu kan, ada Midjourney untuk image segala macam. Menurut gue sangat membantu sekali ya. Dulu tim gue dan gue juga sudah mempraktekkan itu. Mungkin gue kalau bikin content plan dulu bisa 3 hari gitu kan, content plan only ya. Sekarang kita content plan juga 5 menit beres gitu kan. Tapi yang penting gini loh, prompt itu kan kita yang bikin kan, kita yang bikin promptnya segala macam. That's our idea, that's our brain gitu kan. Jadi maksudnya sebenarnya gue ngerasa kayak kalau orang-orang bilang AI itu bukan kerjaan lo segala macam, AI itu bukan ada untuk menggantikan kerjaan lo atau menyelesaikan kerjaan lo, tapi untuk mempermudah sih. Kayak sekarang gue balik lagi ke agensi, si tim kreatif tuh pakai AI buat nge-planning gitu, tapi si illustrationnya,
fotografinya tetap real ya, tetap real photoshoot, tetap real illustration. Tapi once kita nge-planning, yang biasanya lu harus seminggu bikin deck, karena gini, agensi kreatif itu mereka proud banget dengan idealisme si ininya ya, kreatif tingginya ya. Jadi kadang-kadang mereka bikin deck plan aja harus sebagus itu gitu, harus real itu. Nah mereka menggunakan, sekarang kita menggunakan si AI Midjourney untuk bisa meng-create image yang similar dengan yang akan diproduksi. Jadi yang tadinya bisa sebulan, kita bisa memangkas waktu di seminggu. Menurut gue itu sangat membantu sih gitu. Cuman mungkin gue lihat ada perdebatan kalau di luar kan artis-artis tuh yang seniman atau segala macam merasa AI itu mencuri apa namanya? Sebagian kerjaan dari kerjaan itu. Nah itu gue masih belum bisa berkata-kata di situ. Karena sebenarnya tim kreatif di agensi kan juga ya menggunakan AI untuk men-showing ke klien, oh ini loh nanti kurang lebih illustrationnya akan seperti ini gitu. Dan mereka akan nge-sketch langsung kayak gitu. Iya sih. Menurut gue sih kalau dari POV gue untuk digital marketing itu sangat membantu sekali gitu kan. Ya emang ya itu perubahannya memang sangat signifikan sih sekarang. Iya. Dan gue juga untuk nge-planning terutama di bidang gue SEO itu biasanya gue juga menggunakan AI karena dan itu jauh lebih membantu sih sekarang. Kalau dulu kan kayak manual banget kan. Iya. Dan kalau di AI itu dia bisa di setting promptnya itu supaya dia bisa kayak bikin table sendiri terus tinggal kita ekspor gitu. Betul, tinggal diubah ke Excel udah. Itu sangat The mudah. best Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif itu bisa di skip ke AI gitu. Betul. Tergantung nanti prompt-nya itu kan seperti apa. Betul. Dan prompt itu kan asalnya dari kita kan. Jadi makanya gue masih ngerasa branding ini masih ada karena kita masih mikir prompt kan. Gitu. Lebih dipermudah aja sih, singkat yang tadinya sebulan ngeplan akhirnya cuma seminggu doang gitu. Gitu. Di tempat gue emang kayak mungkin gue bilangnya itu kayak draft now. Apa tadi? Draft now. Oh, draft now. Jadi kayak kita tuh ada basic ada teman juga buat kayak buat brainstorming gitu. Lagi nggak ada kesempatan buat lagi diminta sama atasan gitu kan. Kita pengen coba bikin dulu. Itu banget gue kayak draft now. Oh, draft now. Oke. Draft now. Oh, draft now. Oke. Yang enggak apa dulu kan orang-orang bilang kayak itu starting from the scratch. Iya. Ya susah ya gitu. Kita nggak ada lain-lain. Cuma kalau ada AI itu biasanya gue manfaatin sebagai itu sih. Nanti tetap yang untuk ibaratnya kalau bisa copywriting ya pemanusiakannya kita kalau kita sama strategi yang mengkaitkan relevansi dengan bisnis kita itu ya kita. Seperti itu. Pick and choose-nya kan kita kan. Betul. Ya si AI ini bisa banyak kasih kita referensi. Jadi memang membantu banyak sih. Gimana? Udah menjawab, Bro? Ya. Lo pakai AI juga atau gimana? Atau lo masih hesitant pakai AI gitu? Oh enggak. Sama ini berapa kali saya kan baca nih. Jadi kan kalau misalnya kayak AI yang gratisan itu kan ya bahasanya ada ini enggak kayak ada misalnya ada klien atau perusahaan apa nih, jadi dia sangat concern dengan sensitif data. Oke. Kalau misalnya kayak ya jadi Gemini dan segala macam itu kan bahasanya kita memberikan data kita gitu kan. Betul. Mereka kan diproses segala macam dan kan bahasanya kita nggak tahu itu data akan digunakan lagi atau nggak digunakan. Nah itu ada pernah kejadian gitu. So far sih belum pernah ada kejadian karena selama ini yang gue lakukan kalau gue ngupload data itu lebih kayak ngecek kerjaan tim data analis gue gitu kan, ini udah bener apa enggak, maksudnya gue cuma punya waktu sehari tapi yang gue lakukan gue harus ngecek kerjaan data analis segala macam ya, gue ngasih prompt lah, tolong cek ini objektifnya apa, apakah ini hasil sesuai dengan yang klien mau atau yang gue mau gitu kan. So far yang gue upload itu yang masih bukan data yang rahasia-rahasia banget gitu kan. Seandainya rahasia-rahasia banget juga konteksnya tuh pun masih belum full dari mereka. Jadi gue ngerasa masih aman-aman aja ya dari sisi gue ya gitu kan. Cuman I don't know, mungkin kalau banyak kayak data government, data pemerintah, data KTP ya mungkin itu sensitif ya. Tapi data brand apa sih yang sensitif ya kan paling penjualan, tapi kan berarti sebenarnya misalkan data penjualan pun ya itu kan akan jadi memperkaya insight dari brand itu sendiri kan gitu. Kalau gue sih POV gue kayak gitu sih, kayak gitu. Sesensitifnya ya penjualan, apalagi kalau cuma data
awareness, cuma data leads gitu kan, nggak yang signifikan banget gitu sih gue. Selama kita nggak ngasih konteks juga sih gitu. Thank you udah tanya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, thank you Mbak Dit. Kita dapat banyak banget insight gitu dari Semoga Mbak Dit, semoga membuka insight Yeah. lah gitu kan. Yeah. Thank you, kalian juga Yeah. keren kok. Yang gue bilang tadi, gue salut, maksudnya di zaman gue nggak pernah ada bootcamp gini. Sekarang udah ada reviewnya, ada bootcamp, difasilitasi juga gitu kan. Jadi manfaatin aja sih sesi-sesi gini kan buat saling brainstorm. Oke. Ya, gue juga masih belajar sama Mbak Ditya gitu kan. Sama-sama ini loh. Oke, thank you. Paling kita move ke acara inti.